Ini cukup menarik, Maria Segaf, di mana tadi kita sudah melihat bagaimana paket pengantar dialog kita hari ini. Kalau saya tidak dan juga mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya di urutan ketiga. Betul. Ada Brazil, ada Amerika Serikat, baru artinya mungkin Indonesia menjadi negara Asia pertama yang akan menyampaikan pidato di sana. Itu kan tentu menentukan juga bagaimana posisi Indonesia di kancah global ya. Dan juga nanti dalam pidatonya kan informasinya Pak Prabowo akan menyampaikan juga bagaimana posisi dan juga memperkuat Indonesia dalam posisi di kancah global gitu kan. Setelah 1 dekade dia 10 tahun gitu ya kita absen di sidang PBB dalam menyampaikan pidatonya. Terakhir Presiden SBY kan yang hadir di sana rutin begitu ya selama masa periode. Tapi kita coba ingin lihat sebenarnya bagaimana kemudian publik memandang hal ini, terutama dari para pakar kita terkait dengan posisi Indonesia di kancah global. Sudah hadir bersama dengan kami saat ini di studio ada Prof. Yon Mahmudi, Guru Besar Ilmu Sejarah UI. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir ada juga ada Bu Susi Sudarman, pakar hubungan internasional UI. Selamat pagi. Pagi, Maria. Terima kasih banyak. Nah, ini kita juga ingin lihat nih, karena kan banyak yang kemudian menyampaikan nampaknya pidato Pak Prabowo ini akan menjadi memory of the world gitu kan, Prof kan. Seperti apa sebenarnya Prof Susi melihat ini? Kalau saya lebih aktivis ya, kalau misalnya negaranya itu dia nyambung dengan rakyatnya untuk menggelorakan upaya-upaya merevolusi dunia ini yang sangat tidak adil, tentunya tidak memorable, maksudnya hanya secara diplomatis dibutuhkan untuk hadir, tapi sebetulnya agak senjang dengan kondisi di dalam negerinya, ya akhirnya ya kita juga tidak ditakuti. Hubungan antar negara itu bukan hubungan persaudaraan, hubungan antar negara adalah ditilik selalu, kamu akan menyakiti saya nggak? Atau mengurangi hak saya atas kepemilikan kamu nggak? Kalau misalnya tidak ditakuti ya diremehkan lah. Itu kan kenyataan. Jadi harus jadi Idi Amin atau harus jadi orang-orang yang mengancam baru mereka perhatikan. Tapi kalau Prof Susi sendiri melihat bagaimana kemudian apa kira-kira yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto di sana ketika nanti berbicara di depan seluruh negara, Prof? Kalau dia merunut sejarah, dia akan mencoba mengulang apa yang dikatakan oleh Bung Karno 1960, misalnya anti-imperialism, anti-kolonialism, non-proliferasi akan senjata-senjata yang dahsyat, ya, lalu keadilan yang harus diwujudkan di dunia secara level global, juga reformasi PBB, karena tahun 60 saja sudah bicara reformasi PBB, sekarang tahun berapa nih, 2025 ya, agak jauh. Jadi kalau misalnya hanya bersuara saja memang diterima, kita bangga dan ini itu, tapi bagaimana membuat ngeri kalangan-kalangan yang mendirikan PBB itu, yaitu Amerika Serikat. Because Amerika Serikat membangun PBB untuk membuat yang saya bilang setelah Perang Dunia Kedua adalah to make naked power into legitimate power. Jadi mengabsahkan kekuasaan dia yang telanjang. Semua hukum-hukumnya dikunci agar tidak menyakiti dia. Jadi bagaimana merubah ini itu membutuhkan satu kalangan yang bersekutu, misalnya Kanada dengan Kanada atau dengan European Union dan lain-lain, untuk mencoba bersama-sama mereformasi PBB, karena tahun 60 sudah diisukan, tapi tahun 2025 kita masih terkendala oleh anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB. Iya, tapi kan nampaknya kan Presiden Prabowo juga akan menggaungkan kemerdekaan Palestina di PBB. Seperti yang Anda melihat. Tapi reformasi untuk Dewan Keamanan kan nggak disentuh. Jadi kalau misalnya iya diakui Palestina tapi di sana digempur karena gencatan senjata ditolak, apa yang terjadi? Mungkin lama-lama ya diambil juga tanahnya, karena kan the strong will do what it can, the weak suffer what they must. Jadi nah itu dia, itu diktum dari realism ya. Kalau misalnya Israel memainkan realism dan itu didukung oleh Amerika Serikat, karena tujuannya juga sangat tricky. Tujuan dari dukungan Amerika Serikat agar Zionis berhasil membangun Israel, karena dia mau antisemitisme itu terjadi di Amerika, supaya orang Israel, Yahudi Amerika itu punya negara dan mereka kembali ke negaranya. Jadi MAGA itu sebenarnya white supremacist ya. Jadi mereka sangat rasis, sangat menginginkan Amerika masih murni, yaitu WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Mereka membenci semua imigran, termasuk imigran Yahudi yang kaya dan pandai.
Kalau Prof yang sendiri melihatnya seperti apa? Apakah kemudian senada dengan Prof Susi bahwa Presiden Prabowo Subianto inilah kesempatan mungkin untuk kembali menceritakan, mempidatokan bagaimana cita-cita dari Presiden pertama yang sempat viral begitu ya, artinya apa yang disampaikan di pidato sidang majelis PBB? Ya, tentu kan kita melihatnya ini sebagai momentum Ya. ya. Jadi panggung sudah disediakan, tinggal bagaimana kemudian Pak Prabowo memanfaatkan ya. Oke. Itu sebaik-baiknya. Agenda apa sih yang akan disampaikan pada sebuah momen yang sangat penting. Jadi ada yang mengatakan mendapatkan pidato ketiga di saat perhatian ya kepala negara masih sangat fokus. Ya, posisi itu kan menentukan ya. Berarti kan memang ini ada posisi penting. Nah, tentu kan tadi itu harus merefleksikan suara di mana Indonesia itu berada begitu ya. Indonesia bagian dari South Global, Indonesia dulu menginisiasi KTT non-blok begitu ya. Suara-suara pinggiran sebenarnya yang itu sekarang harus di mainstreaming gitu ya. Ada masalah ketidakadilan global ya, itu kan harus disuarakan. Dan dalam hal ini maka ya mau tidak mau bicara lagi tentang reformasi PBB yang ini ada ketidakadilan. Ketika berbicara tentang Palestina, solusi Palestina tidak akan terjadi nih selama Amerika masih veto dan veto lagi. Nah, tentu dengan kondisi ini kami punya kekuatan besar secara politik, secara ekonomi ya kalau itu digabungkan, dan Amerika harus berhitung gitu ya. Kita ini mau masih bekerja sama atau terisolasi ya dengan sikap yang terus bersama dengan Israel. Maka ini juga ada perubahan yang kalau kita lihat dukungan negara-negara Eropa ke Palestina dalam posisi two state solution itu kan semakin menguat gitu ya, berbeda dengan sebelumnya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini harus dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi kalau Indonesia sudah menyuarakan two state solution, kemerdekaan bagi Palestina didukung, maka itu juga terrefleksi kebijakan di dalamnya. Itu ya, jangan ada kontradiksi. Bagaimana secara total berdiplomasi, kemudian menunjukkan posisi-posisi yang sangat kuat dukungan terhadap Palestina, tidak lagi ada hal-hal yang kemudian membuat ya rakyat Indonesia benar nggak ini gitu ya, dukungan itu secara genuine dilakukan. Kebijakan ekonomi, militer dan sebagainya juga harus satu suara, kan harusnya begitu. Saya kira ini momentum yang harus disampaikan secara baik, dan dunia dan rakyat Indonesia akan mengenang dan mendengarkan nih pidato beliau, dan akan dijadikan panduan ke depan seperti masyarakat apa. internasional juga pasti mendengarkan juga pidato. Iya betul, karena ini kan posisi Indonesia di bawah kepemimpinan baru, katakanlah ya Pak Prabowo, yang lebih punya keinginan ya pergaulan dunia itu lebih intens gitu ya dibandingkan sebelumnya. Pak Jokowi kan lebih domestik ya. Ini Pak Prabowo kalau lihat kunjungan internasionalnya kan juga sangat banyak begitu ya. Dan ya menunjukkan bahwa ini negara besar loh gitu ya, tapi kan tentu harus dengan komitmen, kapasitas, dukungan yang secara total memang untuk dari aspek diplomasi ini yang memang kalau memang serius ya harus diperkuat gitu, nggak bisa setengah-setengah. Ya, seperti juga tadi disampaikan oleh Bu Susi ya, bahwa kita ingin lihat nanti pidato Pak Presiden Prabowo tuh untuk kemudian menggelegar, bahkan juga membuat takut gitu ya ke beberapa negara besar lainnya gitu. Tapi jelang pidato tersebut kita coba ingin lihat bagaimana kondisi saat ini langsung di New York, Amerika Serikat. Sudah ada rekan kami, ada Haidar Faisal di sana. Faisal. Ya, Philip, Maria dan juga pemirsa, memang saat ini di New York, saat ini masih hari Minggu, pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat, dan kami dapat informasikan bahwa hari ini belum ada agenda resmi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat. Rangkaian kegiatan dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa baru akan berlangsung esok hari ini, tanggal 22 September waktu Amerika Serikat. Dan kami dapat informasikan bahwa memang nanti dalam agenda-agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ini ada setidaknya 2 agenda penting yang akan diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama adalah mengikuti forum solusi 2 negara ataupun two state solution pada hari Senin 22 September 2025. Lalu yang kedua adalah menghadiri dan juga berpidato di dalam hari pembukaan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan digelar pada hari Selasanya, hari tanggal 23 September 2025. Kita bahas mengenai two state solution terlebih dahulu, Philip, Maria, Segaf, dan juga pemirsa. Kalau untuk two state solution ini ataupun solusi 2 negara ini memang merupakan forum yang
statusnya ataupun tingkatnya ini sifatnya adalah high level meeting, di mana ini bukan sidang pleno yang wajib diikuti oleh 193 anggota PBB, melainkan hanya negara-negara yang aktif membela solusi dua negara ini yang biasanya ikut dalam forum ini. Dan karena Indonesia sejak jauh-jauh hari memang kita ketahui bersama memiliki sikap yang membela kemerdekaan Palestina, jadi membuat Presiden Prabowo Subianto memiliki alasan khusus untuk mendatangi forum ini. Lalu juga terkait dengan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Philip dan juga pemirsa, ini nantinya akan dihadiri oleh 193 negara anggota PBB, di mana 143 kepala negara ataupun kepala pemerintahannya ini juga akan hadir di sini. Dan Indonesia untuk pertama kalinya, kami tekankan sekali lagi, dalam 10 tahun terakhir akhirnya diwakili oleh kepala negaranya, yakni adalah Presiden Prabowo Subianto. Dan tidak hanya itu, Philip, Maria Segaf dan juga pemirsa, nantinya di pembukaan tersebut Presiden Prabowo Subianto juga akan berbicara di hari pertama di urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Adapun terkait dengan topik pidato, ini kami dapat informasikan dari informasi yang kami peroleh dari Kementerian Luar Negeri, Philip, Maria Segaf dan juga pemirsa, memang Presiden Prabowo Subianto ini akan menekankan dan juga membawa isu Palestina sebagai salah satu topik utamanya. Presiden Prabowo Subianto ini akan menyampaikan langkah nyata dan juga konkret yang akan diberikan oleh Indonesia kepada Palestina demi penyelesaian konflik Palestina di Gaza. Selain daripada itu juga nanti Presiden Prabowo Subianto akan membahas terkait dengan situasi kondisi global saat ini dan hubungannya dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi perdamaian dunia. Selain itu juga kami dapat informasikan Presiden Prabowo Subianto juga nanti dalam pidatonya akan menyampaikan dan juga memperjuangkan reformasi sistem multilateral. Dan dalam hal ini Indonesia dikatakan akan mengajukan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029 hingga 2030 dan juga mengajukan diri untuk menjadi bagian dari UN Board of Auditor periode 2026 hingga 2032 dengan tujuan untuk mendorong tata kelola sistem PBB yang lebih akuntabel, efektif, dan juga responsif. Dan selain daripada itu, juga diharapkan Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan berbagai pertemuan bilateral. Sebetulnya kami mendapat informasi bahwa tim dari Istana Kepresidenan ini sudah menyiapkan sejumlah pertemuan bilateral, namun untuk dengan siapanya dan apakah pertemuan bilateral tersebut jadi ini masih butuh waktu dan kami juga masih belum bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Untuk sementara demikian mungkin hal yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke studio Philip dan juga Maria Segaf. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Heda Fasal, langsung dari New York, Amerika Serikat. Sudah dijelaskan tadi ya bahwa nanti Presiden Prabowo memang akan berpidato dalam sesi di konteksnya ada Palestina, begitu, dan juga akan menggaungkan bagaimana kemerdekaan Palestina di kancah global. Tentu menarik, kita ingin lihat seperti apa nanti poin-poin penting dan juga dengan gaya Pak Prabowo yang menggelegar. Berapi-api dengan gagah.